An-Nabawiyah, perjalanan kenabian, perjalanan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melihat bahwa kemukjizatan, keluar biasaan, kehebatan, keagungan Rasulullah Muhammad, di samping apa yang beliau sampaikan berupa ayat Al-Quran, juga kehidupan beliau yang luar biasa, keseharian beliau yang luar biasa. Dan ini paket lengkap gitu. Seperti juga yang saya pernah sampaikan, kalau ingin mengetahui tafsir Al-Quran, ya, makna dari Al-Quran, ya, itu ada pada perilaku, kebiasaan, keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita misalnya membaca ayat Al-Quran, kulu washrabu hani'a, ya, makanlah dan minumlah yang yang enak begitu ya. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Sebagai sebuah ayat kita tahu tuh. Tapi bagaimana perintah makan dan minum dan jangan berlebihan itu kita ketahui? Ya, kita akan temukan bagaimana Rasulullah mengisi hari-hari beliau dengan contoh yang terbaik. Kan gitu. Dari mana kita bisa mengetahui itu semuanya? Di Quran kan tidak terlalu lengkap, tidak terlalu jelas. Penjelasannya itu ada dalam Sirah An-Nabawiyah, sejarah dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya lagi dalam ayat Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan baik. Sebagai sebuah ayat kita tahu itu. Tapi bagaimana bergaul dengan baik terhadap istri, kita temukan dan kita ketahui dari mana? Yang nggak lain dan tak bukan dari bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istri beliau. Sampai beliau mengatakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa la'ib. Tidaklah memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Begitu beliau, dipertegas lagi sama beliau itu. Ya. Ada hadis yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik sama keluarganya. Dan apa kata beliau? Saya adalah orang yang baik terhadap keluarga saya. Sampai menegaskan begitu. Nah, kita lihat bagaimana sikap perilaku teladan beliau terhadap istrinya. Bagaimana contohnya? Beliau itu tidak jarang memuji istrinya, sampai ada istilah memanggil Sayyidah Aisyah dengan ya Humairah, wahai yang kemerah-merah. Istri kita digituin senang gak? Senang kan? Ya. Ya, kebetulan memang Aisyah itu putih, ya, putih, terus kalau ada apa gitu kelihatan merahnya. Jadi Rasul katakan, ya Humairah, wahai yang kemerah-merah. Nah, istri kita gimana Pak? Putih atau hitam? Terus kalau hitam kita bilang, oh si hitam manis. Boleh gitu? Kira-kira sama gak ini? Prinsipnya bukan apa label apa yang kita katakan, ya, sematan apa yang kita alamatkan, tapi bagaimana sebuah ungkapan kata itu menyenangkan buat pasangan kita. Jangan juga terlalu jujur gitu, menantang istrinya hitam, hitam sini. Ya bukannya
surga itu neraka nanti buat rumah. Poinnya di situ. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sementara Rasulullah punya banyak istri, apakah tidak ada kecemburuan, tidak ada kekisruhan, tidak ada salah paham? Ternyata banyak juga itu kecemburuan istri Rasul, ya. Biasalah pernak-pernik kehidupan beliau, dan beliau harus merayu istrinya, beliau harus mengistimewakan satu istri yang ketika itu sedang hamil, namanya Maria Al-Kibtiyah. Ada istri beliau yang cemburunya luar biasa, namanya Aisyah dan Hafsah. Kenapa begitu cemburu? Ternyata memang sejarah mencatat dua istri Rasul yang paling muda. Hafsah janda muda, Aisyah itu perawan muda sekali, 9 tahun dinikahi Rasul. Wajar cemburu, Pak. Yang lainnya janda semua. Bahasanya sudah dinikahi Rasul aja udah alhamdulillah. Sudah bisa bersama beliau aja alhamdulillah. Makanya istri-istri Rasulullah yang janda tua ini merelakan malam-malamnya itu diberikan kepada istri mudanya, Aisyah dan Hafsah. Gitu. Tapi apakah tidak ada goncangan dalam rumah tangga beliau? Dahsyat sekali. Ya. Sampai ada satu ayat surat dalam Al-Quran namanya surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kayak begitu. Apa artinya? Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal bagimu semata-mata ingin mendapatkan keridhaan istrimu? Ayat ini negor Nabi. Ayat ini mempersalahkan beliau. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, maksudnya Muhammad, lima tuharrim, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallah, apa-apa yang Allah halalkan untukmu? Ya. Hanya untuk apa? Mardota azwajik, supaya istri yang lain ini itu ridho. Ini ada asbabun nuzulnya, ini ada asbab turunnya ayat. Bagaimana asbabun nuzulnya? Beliau punya anak, Pak. Ya. Itu hanya dari 2 istri. Sekian banyak istri beliau tidak memberikan anak sama beliau. Hafsah, walaupun dia janda muda, tidak ngasih anak. Ya. Ummu Salamah tidak ngasih anak. Zainab binti Jahsy tidak ngasih anak. Zainab binti Juwari tidak beri anak. Sofiyah binti Huyai tidak ngasih anak. Maimunah tidak ngasih anak. Ya, yang ngasih anak sama beliau apa? Hanya 2 istri beliau. Pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Maria Al-Kibtiyah. Ya, Maria Al-Kibtiyah ngasih anak, tapi di saat lahir ya masih anak-anak meninggal. Yang banyak itu dari Sayyidah Khadijah, istri pertama beliau, yang ketika menikah dengan beliau usianya sudah 40. Kalau 40 tahun ngasih anak sama Nabi berapa banyak tuh? Ngasih anak sama Nabi itu 6. Ya, 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Yang laki-laki itu ada namanya Qasim dan Abdullah. Yang perempuan ada Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. 6 anak lahir dari rahim Khadijah. Nikah sama Nabi 40 tahun. Berarti kalau per 2 tahun lahir, berarti berapa itu? 12 tahunan kan? Itu kalau per 2 tahun lahir. Hebat sekali Khadijah ya, subhanallah. Udah 40 tahun
tahun-tahun berikutnya itu memberi anak banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping Khadijah ada Maria Al-Qibtiyah. Ketika dapat kabar bahwa Maria Al-Qibtiyah hamil, senang banget Rasulullah. Senang, karena lama kan nggak dapat. Ketika Khadijah meninggal, ya kan, maka Rasul kan berapa tahun beliau menduda atas desakan sahabat, ya, sahabat wanita. Akhirnya beliau kan nikah lagi, Pak. Ya. Nikahnya dikasih pilihan waktu itu sama sahabat ini, ya Rasulullah, aku tawarkan kepada engkau 2 wanita yang bisa kau nikahi. Kalau perawat ada Aisyah binti Abu Bakar. Kalau janda ada Saudah binti Jamah. Siapa namanya, Pak? Saudah binti Jamah. Saya bertanya sama Bapak-bapak, ketika ada penawaran itu, 1 perawat, 1 janda. Saudah ini badannya tinggi, besar, gemuk. Ya. Saya mau tanya, ketika itu yang dipilih oleh Nabi siapa? Saudah atau Aisyah? Ayo Pak, siapa Pak? Saya mau tanya nih Bapaknya. Naluri ke Bapak, ke lakinya saya tanya. Yang dipilih Nabi kan ditawarin sama ke Nabi nih. Kalau ada perawat, ada Aisyah binti Abu Bakar. Kalau janda, badannya besar, tinggi, udah tua juga, namanya Saudah binti. Yang dipilih Nabi siapa coba? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dikasih penawaran, Pak, pilih nih, Aisyah atau Saudah. Siapa yang dipilih Nabi? Aisyah. Siapa yang dipilih Nabi, Pak? Aisyah. Siapa yang dipilih Nabi? Aisyah. Salah. Yang dipilih adalah Saudah binti Jamah. Apa sebabnya? Sudahlah istri pertama janda, 2 kali menikah, namanya Sayyidah Khadijah. Giliran ada kesempatan, dikasih pilihan lagi. Yang dipilih apa? Janda lagi. Saudah binti Jamah. Apa sebabnya? Wah, ini sebabnya panjang nih, Pak. Secara hikmah nabawiyah, hikmah kenabian, justru ini menjadi jawaban atas hari ini ya, tuduhan, stigma orang-orang yang tidak senang dengan Islam, bahwa Rasul itu tidak seperti yang mereka tuduhkan orang Barat. Mereka tuduhkan pada Rasul itu pemburu seks, ya kan, hiperseksual. Kemudian karena menganggap bahwa Rasul punya banyak istri, dianggap Rasul itu pemburu wanita, pemburu nafsu. Sekarang logikanya di mana? Pada saat pernikahan pertama dengan janda, 2 kali nikah Khadijah. Kedua janda lagi. Di mana kalau Rasul tujuan nikah itu adalah karena nafsu? Nggak terbukti. Karena kalau Rasul itu memburu nafsu, pasti yang dipilih siapa? Aisyah. Pasti menikah pertama adalah paling tidak yang seumur lah. Rasul ketika menikah pertama usia berapa? 25. Ya cari yang 25 lah. Ngapain cari yang 40? Di sini. Ya kan? Kenapa yang 40? Kenapa bukan yang 25? Nah, itu hikmah nabawiyah, hikmah kenabian. Kedua, tadi Bapak tanya, alasannya apa? Alasannya adalah bahwa Rasul ketika hijrah, ya, itu anak-anak beliau seperti Fatimah itu juga masih butuh bimbingan. Kemudian dakwah beliau itu gak ringan. Kalau kita baca dari periode, dari waktu ke waktu, hampir tiap tahun itu ada perang. Apakah Rasul yang menginginkan perang? Tidak. Kenapa bisa mengatakan begitu? Karena perang itu di awal
lebih banyak di Madinah. Badar mendekati Madinah, Uhud di mana? Madinah, Khandaq di Madinah. Jadi siapa yang mimpin perang itu siapa? Bukan Nabi. Ini juga sama, menjelaskan kepada mereka yang tidak senang dengan Islam, yang mereka mengatakan Islam ditegakkan dengan pedang. Di mana dengan pedang? Orang Rasul bertahan kok. Kalau ditegakkan dengan pedang itu Rasul keluar, ada satu daerah diperangi, diserang, kalau kamu masuk Islam dibunuh, itu baru dengan pedang. Ini kan enggak. Rasul terancam, Madinah mau diratakan, ya kan? Kaum muslimin mau dihanguskan, masa mau diam kan? Nah, saudara yang berbahagia, jadi menikahi Saudah binti Jam'ah itu karena beliau harus mengawal anak-anak beliau, ya. Ada Fatimah di sana, ada Umi Kulsum dan Ruqayyah, yang ketika ia menikah dengan anaknya Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah, diceraikan langsung. Sakit nggak Rasulullah? Dua anak Rasul, Ummi Kulsum dan Ruqayyah, itu menikah dengan anaknya Abu Lahab. Kok bisa? Abu Lahab kan benci banget sama Nabi. Iya, benci itu ketika setelah menjadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, Abu Lahab itu ngefans banget sama Rasul. Sebelum jadi Nabi, Abu Lahab itu respect betul sama Rasulullah, muji, mengapresiasi. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, berubahlah pujian itu menjadi cacian. Saking bencinya Abu Lahab, katanya paman Rasul sendiri Abu Lahab ini. Kata Abu Lahab, ceraikan anak Muhammad. Nyuruh kepada anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah. Benar diceraikan. Sedih kan? Sedih. Menemukan anaknya dua-duanya janda, masih muda. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum lagi menemukan anaknya yang pertama, yang perempuan, namanya adalah Zainab. Itu suaminya ketika Zainab hijrah ke Madinah, suaminya masih kafir. Wah, kasihan betul, cintanya udah luar biasa ya. Cinta antara Zainab dengan suaminya, tapi karena perbedaan akidah dipisah. Dan lama itu, sampai akhirnya kemudian suaminya Zainab masuk ke dalam Islam. Kompleks betul persoalan Rasulullah ini. Butuh orang yang keibuan, butuh sosok yang wise gitu untuk menemani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian Rasul menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau kita ngikutin sunnah Rasul tentang pernikahan, berat betul. Kan hari ini laki-laki bilang ketika nikah 2 kali, apa jawabnya? Sunnah Rasul. Ketika poligami, jawabnya apa? Sunnah Rasul. Ini berat nih kata-kata ini sebetulnya. Karena bilang sunnah Rasul itu artinya mengikuti Rasulullah kan artinya. Sunnah Rasul artinya kebiasaan Rasul yang kita ikuti, kita uji sekarang. Benar nggak pernikahan itu sunnah Rasul? Apa yang dilakukan itu mengikuti Rasulullah? Ternyata jauh dari apa yang kita kita pahami. Kalau sunnah Rasul berarti menikahinya yang pertama adalah dengan janda dan tidak berpoligami sampai Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia. Emang bisa kayak gitu Pak? Yang ada kalau ditawarin tadi itu ada janda, ada perawan, mana yang dipilih oleh kita? Yang perawan, ya itulah kita.
Kalaupun janda juga janda muda, janda kaya gitu loh. Masya Allah. Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa sunnah Rasul itu artinya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jauh banget kita. Terus apakah dengan begitu kita tidak boleh berpoligami, tidak boleh menikah lagi? Bukan poin itu maksud saya. Poinnya adalah perintah untuk berpoligami itu ada di dalam Al-Quran, tapi jangan berlindung di balik sunnah Rasul. Itu aja poinnya. Karena kalau mengatakan sunnah Rasul berarti kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, dan itu sulit. Terus kalau menikah, ya nikah aja begitu. Saya menikah lagi nih untuk melindungi kehormatan saya. Kan cakep. Saya menikah lagi. Kenapa? Ya ada anak-anak si janda ini yang harus saya lindungi. Itu kan cakep kan? Tapi kalau mengatakan sunnah Rasul, halo, jauh betul gitu ya. Nah saudara yang berbahagia, saya mengatakan bahwa memahami, mengetahui tentang bagaimana pernikahan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surat apa? Ar-Rum ayat 21 ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqakum min anfusikum azwajan, diciptakan yang untuk kalian pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan dijadikan untuk kalian ada rasa cinta dan rasa sayang. Saya coba lanjutkan tadi bahwa dalam rumah tangga Rasul, kalau ada sakinah dalam rumah tangga dan menikah itu bisa menenangkan, bukan berarti nggak ada persoalan, bukan berarti nggak ada goncangan, tetap ada. Sebagaimana rumah tangga Rasulullah. Surat yang tadi saya singgung, surat At-Tahrim tadi kan, Rasul mengharamkan sesuatu yang halal, ditegur sama Allah, jangan. Lima tuharrimu ma ahal. Kenapa kau haramkan sesuatu yang sebetulnya halal? Itu ceritanya ketika Rasul mengetahui bahwa Maria Al-Qibtiyah hamil. Senang Rasulullah. Ya, berarti udah di Madinah nih. Kalau sama Khadijah kan di Mekah, Pak. Punya anak 6 itu di Mekah semua, Pak. Nah ini lama berpisah dengan Khadijah, beliau menikah. Dari Aisyah nggak dapat, dari Saudah apalagi udah tua kan. Ini ada Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita yang dulu dikasih hadiah oleh Raja Muqawqis. Jadi ada Raja Mesir, diajak masuk Islam sama Nabi, menolak dengan halus, tidak mau masuk Islam, tapi justru ngasih hadiah kepada Rasul. Seorang wanita cantik, namanya Maria Al-Qibtiyah, dihadiahi oleh Raja untuk Rasul. Maka seorang Maria Al-Qibtiyah kan terasing di Madinah itu, Pak. Karena daerahnya aslinya adalah dari Mesir, Al-Qibtiyah. Kalau dalam bahasanya Koptik, ya, Mesir Koptik. Sampai sekarang ada itu di Mesir itu Kristen Koptik itu ada, ya, masih sekarang Pak. Dia terasing di Madinah karena dia dikeluarkan dari keluarganya yang di Mesir. Sedihlah seorang Maria Al-Qibtiyah. Kesedihan itu selesai, tersudahi dengan Rasul menikahi Maria Al-Qibtiyah. Menikah, hamil, senang Rasul. Karena senangnya maka diistimewakanlah seorang Maria Al-Qibtiyah, diberi perhatian lebih. Orang lagi hamil, Pak, kan ini apa, emosinya kan agak stabil. Wah, dimanja sama Nabi, ya kan? Dikasih madu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kamarnya Aisyah itu ya sekarang makamnya Nabi itu.
Jadi kalau Bapak Ibu ziarah ke Madinah, terus ada Raudhah, ada makam Rasul. Nah, makam Rasul itu adalah rumahnya Rasulullah, kamarnya Sayyidah Aisyah. Terus kamar istri yang lain di mana? Ya terus berderet dan ada yang terpisah juga. Mendekati Baqi juga ada rumah istri beliau. Ketika Maria Al-Qibtiyah hamil, maka disenangkan sama Rasulullah di kamarnya Aisyah. Ada yang melihat, Pak, ya. Hafsah melihat bahwa Rasulullah memanjakan Maria Al-Qibtiyah. Sudah itu datang Aisyah, wah cemburu luar biasa Aisyah. Ya, cemburu luar biasa Aisyah. Dan Rasul tahu Aisyah cemburu, marah sama Rasulullah. Tapi apakah Rasul balik memarahi dia? Enggak. Kalau orang lagi cemburu jangan dimarahi, Pak. Kalau cemburu itu berarti istri Rasulullah sedang sayang. Karena kalau nggak ada cemburu dipertanyakan itu. Jadi kalau istri cemburu itu tanda sayang, Pak. Tinggal bagaimana menyikapi cemburunya itu. Inilah Rasulullah. Ketika Rasul menemukan Sayyidah Aisyah cemburu, kata Rasulullah, ya sudah, ya kan, saya nggak lagi deh ngasih madu sama Maria Al-Qibtiyah. Saya pokoknya mengharamkan diri deh, nggak akan lagi. Ucapan Nabi, tindakan Nabi, karena ingin supaya Aisyah ini nggak marah lagi, Aisyah ini nggak emosian lagi, beliau mengatakan saya nggak lagi deh ngasih, haram deh saya ngasih kepada Maria Al-Qibtiyah ini madu. Justru disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah ayat itu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal hanya karena ingin mendapatkan keridhaan Aisyah? Malukah Rasul dengan ayat itu? Ya malu. Tapi sebagai sebuah ayat ya harus dijelaskan dan gak boleh disembunyikan. Jangan karena waduh ini ayat ini kayaknya nampar banget gitu ya, kayaknya ini tentang saya, saya sembunyiin. Enggak. Rasul itu siddiq, fatonah, tabligh dan apa? Amanah sekali. Rasul itu amanah betul dan tabligh betul. Bahkan ayat yang sebetulnya mengkritik beliau, ayat yang sebetulnya menampar beliau, tetap disampaikan. Itu saking tablighnya Rasulullah, saking amanahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat agama ini tegak. Pembawa beritanya, pembawa risalahnya orang yang jujur. Kejujuran itu sudah menjadi kemufakatan orang Quraisy. Enggak ada orang Quraisy ketika Rasulullah tumbuh sebagai remaja dan dewasa itu menemukan Rasul sebagai pembohong, itu juga ada sama sekali. Sepakat kok orang Quraisy itu bahwa Rasul adalah Al-Amin. Ini modal pokok. Maka mungkinkah seorang Muhammad berdusta atas nama Tuhan, berbohong atas nama Tuhan, ya? Kalau kepada manusia saja beliau jujur sekali dan gak pernah ditemukan sebagai seorang pendusta, ya gak mungkin. Justru dengan manusia begitu jujur dan amanah, apalagi tentang apa yang beliau dapatkan dari Jibril berupa ayat Al-Quran. Itu modal pokok kejujuran Rasulullah, ya, yang dikenal umum menyeluruh kepada bangsa Arab. Maka apa yang beliau sampaikan berupa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Karena kalau pembawa berita ini udah bohong, ya, sering bohong, maka apa yang dibawa itu tidak akan dipercaya. Ya, sebagus apapun apa yang dibawa, sehebat apapun apa yang dibawa, tapi kalau pembawa beritanya ini pembohong, nggak akan terima, Pak. Itu modal pokok. Karena Rasul ini disepakati, dimufakati bahwa dia seorang yang jujur,
maka apa yang dibawa oleh beliau itu pasti benar. Itulah sikap seorang Abu Bakar. Maka beliau dijuluki dengan apa tadi? As-Siddiq. Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq. Kenapa? Dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sampai ketika Abu Jahal menjelaskan, menginformasikan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad, mencoba memprovokasi Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, seandainya ada yang lebih aneh, ada yang lebih yang lebih dahsyat informasinya dari informasi Isra Mi'raj, tapi kalau yang mengatakan itu Muhammad, saya percaya 100%. Sampai seperti itu. Penting hari ini kejujuran. Penting hari ini kejujuran. Karena kalau nggak jujur susah. Walaupun apa yang dia tahu benar, tapi kalau nggak jujur susah. Modal utama tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke tadi tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah. Karena ingin membuat istri Aisyah ini memaafkan, kembali bahagia, beliau polos lah mengatakan, ya udah nanti saya nggak minum, nggak ngasih madu lagi deh, haram buat saya. Saya akan dekatnya, tidak dekati lagi deh. Saya akan menjauh dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, saya nggak dekati lagi deh untuk sekian lama. Kata Allah, jangan mengharapkan sesuatu yang halal. Maria Al-Qibtiyah itu halal. Maria Al-Qibtiyah itu istri. Mau tiap hari dideketin juga boleh. Kenapa engkau kemudian mengatakan nanti saya tidak deketi lagi deh untuk sekian bulan? Nggak boleh. Kritik dan teguran Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca surat At-Tahrim itu, ya Allah, ini tentang Nabi saya yang ditegur sama Allah. Ya, tapi sebagai sebuah ayat dia dibaca, nggak boleh dikurangi sama sekali. Sama halnya ketika Bapak Ibu baca surat Abasa. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan dia berpaling. Anja'ul a'ma, ketika datang kepada dia seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ayat ini kan negur Nabi. Muhammad bermuka masam, Muhammad berpaling karena datang seorang tua yang buta. Ditegur sama Allah. Apa kemudian ayatnya dihilangkan? Enggak. Jadi kalau baca Abasa wa Tawalla, oh iya, ini kan tentang Nabi. Saking jujurnya Nabi, saking tablignya Nabi, bahkan ayat yang menegur beliau, menyalahkan beliau nggak hapus kan? Saking jujur gitu Rasul. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi membaca Al-Quran, mengetahui tafsirannya, pemaknaannya, prakteknya, eksekusinya, itu bisa kita temukan jawabannya dalam Sirah An-Nabawiyah. Saya tadi mengatakan ayat yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Bagaimana mengetahui baiknya menggauli istri? Lihatlah yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ada goncangan, walau ada kecemburuan luar biasa, walau ada konflik sana sini, tapi beliau sikapi itu dengan penuh kasih sayang. Kadang beliau untuk menyenangkan istrinya itu ngajak bercanda, ya kan? Ngajak bercanda dan ibadah, ya, ibadah walau bercanda, walau ketawa-ketawa, walau bahasanya ya hahaha gitu, itu tetap dihitung pahala ketika bercanda itu sama istri tercinta. Pakai enak itu Pak. Seharian ketawa aja karena menyenangkan istri, itu ibadah ya. Kalau hahaha nggak ada siapa-siapa kan jadi orang gila kan?
Tapi ketika bercanda, bersenda gurau, kemudian yolah, main apalah sama istri itu, istrinya ridho, istrinya senang, maka itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Rasul melakukan itu masalahnya. Bercanda itu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kadang suka apa tuh berlomba main apa begitu. Rasul kadang ngalah Pak, biar Aisyah menang. Kalau dia menang maka dia jadi senang begitu. Ayo Aisyah kita main-main yuk. Main apa ya? Apalah kalau itu. Rasul sengaja tuh mengalah gitu. Bukan Rasul nggak bisa menang, tapi biar istrinya senang. Itulah tafsiran dari ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Ini jangan suami menempatkan diri sebagai atasan gitu. Dan kalau instruksinya harus diikuti. Contoh dari mana itu? Ya, ternyata Rasul tidak demikian terhadap istri. Maka pantas kalau beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya maksudnya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri saya. Itu disaksikan oleh para sahabat yang mulia. Makanya kan bagaimana nggak salut sama Nabi, bagaimana sahabat nggak sungkan sama Nabi. Kalau beliau mengatakan sesuatu, itu juga yang dipraktekkan. Kalau beliau menasihati sesuatu, itu juga yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari sirah an-nabawiyah, perjalanan kenabian, perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal tadi saya mengatakan mukjizat Nabi di samping yang tertulis berupa Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sesungguhnya kehidupan beliau, cara hidup beliau, pola hidup beliau dari seluruh aspek rumah tangga, makan beliau, perang beliau, bersahabatnya beliau, itu adalah juga mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang beriman, kaifa akhlaq Rasulillah? Bagaimana sih akhlaknya Nabi? Bagaimana sih perilakunya Nabi? Bagaimana sih attitude-nya Nabi? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Luar biasa. Jadi ini sekaligus menjelaskan bahwa kalau kita beragama ingin baik, tidak cukup hanya membaca ayat terus disimpulkan sendiri. Gak bisa. Ayat ini bagus ini. Dia tafsirkan sendiri. Gak bisa. Tafsir ayat itu ada pada contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ayat-ayat yang sifatnya tentang tauhid, tentang keesaan Allah, itu butuh nakli dan butuh akli, butuh penjelasan ayat-ayat dan juga logika yang kita bangun. Tapi bagaimana hubungan kemanusiaan, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tentang praktek ibadah, itu dicontohkan oleh Nabi. Maka ada hadis yang berbunyi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Berarti praktis itu harus melihat bagaimana praktek sholat Rasulullah. Gak bisa ditafsirkan sendiri, gak bisa memahaminya sendiri, harus dengan contoh. Tentang haji Rasul mengatakan hudu anni manasikakum, ambillah atau ikutilah tata cara